Di tanah Mekah, ridho Allah yang sekian lama dicarinya, ia temukan. Menutup perjalanan di tanah Arab dan menyongsong permainannya di kampung halaman. Cinta bertabur di langit Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Situmorang, nomor absen 18, kelas 12 IPA 4. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian praktek dari guru saya, mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu membuat video laporan novel yang telah saya baca dan meresensinya dengan unsur intrinsik dan bukti kalimatnya. Nah, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema dari novel yang saya baca yaitu pernikahan. Bukti kalimatnya yaitu keduanya bagaikan pasangan yang memang telah dipastikan akan menempuh ritual ibadah lainnya di tanah air. Tanpa siapapun mampu membatalkan takdir itu, sebuah pernikahan. Nah, unsur yang kedua yaitu alur. Alur di dalam novel ini yaitu alur campuran. Bukti kalimatnya yaitu, meski Osman bukan siapa-siapa, hanya teman masa kecil yang sempat singgah menjadi cinta pertama Rada, tapi gadis itu masih merasa bertanggung jawab untuk mengabari keberangkatannya ke Tanah Suci. Saat di Tanah Suci, Rada bertemu dengan Yusuf, yaitu laki-laki asal Indonesia yang sering membantu Rada dan keluarganya, sehingga membuat Rada jatuh hati. Akan tetapi, Rada mengingat kembali cinta pertamanya yaitu Osman. Yang ketiga, latar. Latar tempat pada novel tersebut di Mekah, Madinah, Mina, dan Jeddah. Latar suasana yaitu sedih, gembira, dan latar waktunya saat melakukan ibadah haji. Keempat, sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Bukti kalimatnya yaitu rombongan Rada sampai ke Madinah ketika senja mulai turun. Kelima, unsur penokohan. Pertama, tokoh Rada, watak dan sifat penyayang, baik hati. Kedua, tokoh Osman, watak dan sifat sabar dan jujur. Ketiga, tokoh Yusuf, wataknya baik dan penolong. Keempat, tokoh Rudi, wataknya alim dan penuh wibawa. Kelima, tokoh Hendar, wataknya egois dan keras kepala. Keenam, tokoh Mutia, wataknya penolong. Ketujuh, tokoh Pak Akbar, wataknya bertanggung jawab. Kedelapan, Bu Amiyah, wataknya baik hati. Kesembilan, Pak Syamsu, wataknya baik hati. Unsur keenam yaitu amanat. Amanat pada novel ini yaitu semua prestasi dunia yang kita raih tidak lepas dari campuran tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus memiliki prinsip dan pilihan hidup. Jangan ragu-ragu saat mengambil keputusan. Jika Allah menginginkan seorang hambanya berangkat ke Tanah Suci menjadi tamunya, uang bisa datang kapanpun saat waktunya dirasa tepat untuk berangkat ke sana. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dengarkan azan saat berkumandang. Selalu berzikir mengingat Allah. Cinta kepada manusia tidak semua berbalas cinta, tetapi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan selalu berbalas cinta dan kasih sayang. Wanita yang baik untuk pria yang baik, begitu pula sebaliknya. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu sinopsis. Novel Cinta Bertabur di Langit Mekah menceritakan tentang seorang gadis yang telah lelah menghadapi kehidupan dunianya, meskipun telah banyak prestasi yang diraihnya. Oleh karena itu, ia bersama kedua orang tuanya memutuskan untuk pergi haji ke Tanah Suci. Rada pun mengabarkan kepergiannya kepada Osman. Baginya, Osman sangat berarti dalam kehidupannya, karena hatinya pernah menyukai Osman 14 tahun lamanya. Di Tanah Suci, Rada bertemu dengan seorang laki-laki yang sering membantunya di kala susah. Dia adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Saat itu, Rada jatuh hati kepada Yusuf, dan orang tuanya pun sangat terkesan oleh sikap yang sering membantu jemaah haji asal Indonesia yang kesusahan. Saat sedang berjalan-jalan bersama kedua orang tuanya, Rada mendengar ada suara yang memanggil namanya. Rada pun menoleh ke kanan, dan ternyata dia adalah Rudi, teman Rada semasa duduk di bangku SMA.
Wajah gadis itu terlihat sangat terkejut, karena Rudi berasal dari masa lalunya yang tidak mungkin ia lupakan. Awal pertemuan Rada dan Rudi di Mekah hanya diisi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Namun, setelah seringnya mereka berjumpa, Rudi pun menyatakan cintanya pada Rada dan ingin menikahinya. Tapi, Rada berpikir, Rudi bukanlah pengisi hatinya. Walau sosok Rudi terlihat lebih islami, dan Rada pun menolak dengan halus, sambil berdoa agar Rudi mendapatkan wanita yang lebih baik darinya. Doa Rada ternyata terkabul. Tak lama kemudian, ketua rombongan haji mengumumkan bahwa Rudi akan menikah dengan Mutia, teman sekamar Rada. Melihat kebahagiaan mereka, Rada ingin rasanya dipinang oleh seorang laki-laki. Sungguh di luar dugaan, ternyata Yusuf menyimpan perasaan yang sama. Tak lama setelah pernikahan Mutia dan Rudi, Yusuf melamar Rada dan Rada menjawab dengan anggukan kepala. Keluarga Rada sangat bersyukur karena Rada dilamar oleh Yusuf. Sepertinya berita dilamarnya Rada oleh Yusuf adalah berita buruk bagi Osman. Osman menelpon Rada dan berniat untuk menikahinya. Tetapi Rada menolak Osman dengan halus dan baik. Rada telah memantapkan hatinya untuk Yusuf, sehingga ia lebih memilih Yusuf, pria yang dikenalnya di Tanah Suci, dan akan menikah setelah pulang dari Mekah. Nah, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.